Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Oke, ada yang sakit? Ada yang punya masalah di rumah? Banyak. Masalah cinta juga ada? Oke lah, kita lupakan dulu masalah-masalah lain, kita fokus untuk pendidikan kita ke depannya. Bahkan pimpin dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Cukup. Alhamdulillah. Ahmad Kurniawan. Oke. Al-Fahri. Dir. Amelia. Sidik yang hilang sama Azriel ya. Oke, kemana Cenah? Ada yang tahu hilang tadi? Budaya P5 ya. Dalam pembelajaran saya selalu ada budaya P5. Budaya P5 tahu? Nah, salah satunya Seiko, Seiken, Shiketsu, Shisuke, maaf. Tahu bahasa Indonesia itu ada ringkas, rapi, resik, bersih, dan rajin, rawat, maaf. Biasa kan? Coba KM pimpin untuk merapikan dulu pakaiannya. Pimpin KM. Balita 6. Bukan. Balita 6. Oke. Baik, terima kasih. Turun. Teman di gambar teknik atau di bengkel pasti adanya maka 3 kan? Di gambar teknik juga selalu ada semua. Lalu ketiga kepada lingkungan. Ah, ini yang sering berantakan. Coba cek yang saya bawa itu sambungan ulir. Sambungan. Ada yang tahu apa sambungan? Angkat tangan. Sambungan. Kalian bisa berekspresi pendapat kalian. Sambungan itu apa sambungan? Karena saya itu menggunakan project based learning, bahwa produk gambar nanti itu akan berkaitan dengan mata kuliah, mata pelajaran kalian selanjutnya. Bahkan seorang engineer, seorang drafter, ataupun seorang operator, mereka itu harus paham gambar teknik. Paham? Contoh misalkan kalian kerja di perusahaan manufaktur. Pak, tolong buatkan baut ukuran segini. Yang kalian perhitungkan apa sebagai drafter? Bukan puller? Kerja bangku kalian? Ada yang tahu? Apa ini? Untuk ukur apa? Lihat ada kayak rege-rege gitu, gergaji. Untuk ulir, ada yang tahu namanya? Pitch, gig. Seorang operator, seorang apapun, mereka harus paham hal-hal sederhana kayak gini. Apalagi teman-teman mau jadi operator atau mau jadi drafter? Operator. Kasus banyak kejadian 12, dia pakai M14. Itu bakal jadi longgar. Gak akan masuk. Kuncinya harus paham. Berarti gambar teknik itu adalah sebagai bahasa. Kalian harus paham gambar teknik karena gambar teknik itu adalah bahasanya anak engineer. Operator, drafter, dan berkaitan semuanya. Dari pembelajaran ini seperti saya bilang, ada yang tahu tujuan memahami materi ulir secara garis besar? Kesimpulan dari 3 ini? Seperti yang saya udah bahas sebelumnya. Sok silakan. Amelia. Amelia itu absen 4 ya? Gimana Amel? Nah, bagus. Tidak kesalahan kerja. Karena dasarnya dari sini. KHOOT. Silakan. Kahoot login. Nanti masukkan PIN. Tunggu dulu ya. Udah buka Kahoot? PIN-nya silakan. Udah masuk? Masukin 234 3165. Mau mulai aja 24 orang. Kau lanjut. Oh, Dimas Ramdan, pemimpin skor sekarang. Dok, pretest kasih permen 1 orang ya. Boleh sambil makan. Teman-teman pasti tadi banyak salah baca, gak dibaca malah mungkin lihat gambar doang. Itu langsung bikin, lu langsung pilih. Begitu juga anak teknik. Anak teknik itu harus teliti, gak boleh asal. Bahaya kalau asal-asalan gitu. Paham? Balik ke materi sambungan. Sambungan itu ada 2 jenis. Ada yang tahu? Ada ditulis ya.
sambungan tetap dan tidak tetap atau permanen mungkin nantinya. Ada yang nggak tahu dari tiga ini apa? Tahu semua? Nah, biasanya contohnya kayak gini, pakuripet itu. Dia kayak bentuknya itu kayak gini. Nanti sambungan tidak tetap yang akan kita bahas. Ada dua jenis, ada sambungan ulir dan sambungan non ulir. Sambungan non ulir ini biasanya ada di pasak. Ada yang punya Vespa. Vespa ada yang punya Vespa. Mana yang berulir? Yang akan kita bahas ada baut, ada mur, ada strap, ada stud dan lain-lain sebagainya, ada banyak. Ada yang tahu itu stud? Apa bedanya baut sama mur? Angkat tangan. Baru ada 1 poin. Siapa yang mau lebih? Siapa dulu? Itu dulu ya. Mangga. Oke, itu udah mur. Kanan saya apa ini? Mur ini. Misalkan ada bautnya kecil, murnya besar, tetap sama. Yang mereka ngebedain cuman di ulir. Itu 5 jenis ulir. Berdasarkan letak, lalu arah, lalu bentuk ujung, metrik, jenis bentuk. Apa berdasarkan letak ulir? Seperti yang saya bilang tadi, ada baut, ada mur. Selanjutnya ada arah. Ada yang spionnya muter ke kanan, ada yang muternya juga ke kiri. Lalu bentuk ujung. Ada yang kerucut, ada yang biasa. Bahkan nanti dibedainnya nanti kalau kerucut itu diarahin untuk skrup. Biasanya kan tajam-tajam. Biasa fungsinya itu karena untuk. Selanjutnya berdasarkan metrik. Ada M6, M8. Ini ada yang tahu apa? Kalian harus paham ini. Saya jamin suatu saat di dunia kerja pasti ada kasus kayak gini. M berapa? M6, M8, M12. Karena kalau beda ulir gak akan masuk. Berdasarkan jenis bentuk tadi masih ada yang salah. Tuh, ada ulir segitiga juga ada jadi 4 kan. Ada yang bulat juga. Bulat jarang banget kecuali di kepala. Nah, kita masuk ke bagian-bagian ulir. Tadi mayor itu adalah diameter terbesar dari sebuah ulir. Sedangkan minor dia yang bagian dalamnya ini. Paham membedakannya? Bagaimana kalau di kondisi ulir dalam dibalik? Kenapa dibalik? Lalu pitch, tadi apa itu pitch? Pitch itu dia jarak antara puncak ulir. Oke, lalu ada puncak dan akar. Ada yang udah tahu puncak atau akar? Gitu. Ada yang masih bingung? Alat-alat masih ada yang salah antara tape dan snap. Snap atau snake fungsinya untuk membuat ulir luar. Paham? Kekahut lagi mau? Kita sesuai perjanjian, juara pertama, juara ketiga ada hadiah lumayan. Silakan masukkan pinnya. Ingat ini kompetisi, ada hadiah yang diperjuangkan. Oke, kita mulai ya. Fokus, perhatikan soal. Ada hadiah yang diperjuangkan. Ada kebanggaan juga yang bisa disombongkan nantinya. Aing teh atau cendakan gitu kan gitu. Aing dicoba dirubah ya, jangan sampai jangan sampai jatuh, dan yang pernah di bawah goyangkan yang di atas. Gas, ayo gas. 1 orang lagi belum ngisi, ayo siapa? Udah. Masih ada yang salah. Baca soal, perhatikan soal. Oh, benar semua. Masih ada yang salah. Ayo urutan ke depan. Sepuas buat kita semua. Ayo ke depan. Oke, dari pretest post-test tadi cukup menyenangkan. Oke, boleh? Satu, mangga. Siap, makasih Pak. Yuk, yang kedua, mangga. Terima kasih. Yang ketiga, oke, silakan duduk. Aplaus buat semua, yuk. Materinya sudah cukup, kita ngegambar. Bapak ajarkan cara buat segi 6. Hasil akhirnya seperti ini nantinya. Bisa paham? Ini ada 3 jenis penggambaran. Ada yang detail itu yang digambar. Ada yang skematik. Ada juga yang sederhana. Kalian buat yang sederhana aja. Sok bagikan.
Karena ini berbasis project, boleh ke depan teman-teman buat menganalisa suatu benda kerja. Karena di gambar yang saya buat itu tidak ada pitch-nya, jarak pitch-nya. Kalian menganalisa ukuran pitch benda kerja ini. Agar suatu saat kalian bisa paham ketika dapat project atau pekerjaan yang harus menganalisa, harus membuat sesuai kebutuhan pesanan. Ini cara pengukuran ulir, contoh. Coba kalian ukur si pitch ini, jarak antara si puncak ulir. Kalian ukur berapa? Cari yang paling terbaik. Ke depan, buat alasan, ayo. Satria untuk ke depan, mau perwakilan. Di proses belajar, coba aja, sudah sesuai belum? Coba dimasukkan sini. Kalian meyakinkan, sudah yang mana sampai tidak sesuai? 10, coba. Oke, berarti berapa pitch-nya itu? Cek. Cukup. Berarti masuk kan? Kurang. Bentar, Amelia dulu, Amelia ke depan. Kalau benar langsung. Yo yang ke depan. Jam 3 selesai, kumpulkan. Itu tinggal sesuaikan ulir, panjang ulir dan ukuran pitch-nya. Paham? Coba dimasukkan ke sini. Pilih yang sesuai. Itu kalau nanti di kerjaan suatu saat kan tinggal ukur aja berapa ukurannya ini pitch-nya. Misalnya dikasih produk nih sama salah satu vendor, Pak tolong buatkan seperti ini. Nah, nanti mau gak mau harus diukur. Di satu-satu dicek, walaupun cari aja ukuran yang paling akurat. Ada yang masih bingung tanya saya. Coba pakai yang lain, ukuran yang lain, analisa. Cok. Dan baca skala. Oke, kita main skala, baik skala. Udah di gambar itu ada skala 2:1. Ini ada nilai poin. Ada yang tahu apa 2:1? Ada skala 2:1. Bagaimana cara nentuinnya kalau 2:1 yang mana? Yang bawah, yang atas. Teman-teman benar gak? Benar kena naon? Manusiawi. Bukan kayak gitu. Manusiawi. Cita-cita jadi ibu. Ya, tapi aku jadi bapak-bapak. Tadi nama hayang kan? Asli. Sieun bapak teh merek keterangan ukuran pitch. Pitch teh jarak puncak. Lamun di nu gambar ukuran kedah aya komplit, panjang ulir kedah aya, ukuran ulir kedah aya. Dugi ka ukuran pitchna si panjangin. Tah Romi terus bener, tinggal bikin kepala baut. Ayo. Oh, Romi bantu temanna ajarkeun. Anu teu paham. Cara sok kumaha? Abi yeuna Pak. Gimana? Oke. Gimana? Yang ini Pak, ini. Oke, tinggal ukur. Berarti di lingkarannya sekitar di dia tadi 16,5. Terbiasa terus Bapak. Yang ini tah pinter nih. Nah, ini lingkarannya jadi kamu naon? Ini ngegambar di dia nak. Ngambil puncakna atau Mana mayor, mana minor? Ayo nu bingung, terus ke Bapak. Ayo angkat. Atau sajan. Ayo atuh. Pulang wah. Tuh harus bareres bawa batur mah tuh. Harus beres ta. Perhatikan tebal tipis. Tebal naon? Tebal naon namina? Puncak. Puncak. Nu tebal. Tinggal yang payun tah. Ieu tebal kan puncak. Nu dalam akar tipis. Paham? Sip. Eta sok. Panjang iya. Nah, kumaha cara nentukeunna bikin heula garis bantu. Ya anggap tipis. Ieu tebalkeun jadi benda kerja. Kanggo minor. Yang ini sama 2 mm. Panjang ke sini 80. Misal akar sok jadi salah ya panjang kurang
Tapi pas waduh. Itu gimana mau bikin kayak gini? Kan ini Chamber. ya. Oke. Mulai nanti kiri, mulai nanti handap. Jadi mulai nanti malah salah. Perhatikan Bapak sekedap. Ieu kanggo penebalan pulir. Tah ieu karena puncak jadi tebal. Kedah penuh. Tebal terus penuh 20. Kan itu dikurangan 2 mili. Ayo. Sok tinggal ukuran tas saya. Aduh. Pasti ya nama atau yang nomor absen. Kebersihan, penghapus, ageng ting, ke kapayun lah kita membuat contohnya. Biasakan garis sumbu, ingat ada garis sumbu. Bapak minjem pensil sebentar. Sok. Kecing bersihnya kapayunannya. Tadi habis Kalau latar kiri ampun. Kas kumpulkan sadayana. Saya minta waktu sebentar, 2 menit kurang. Boleh minta kertas sedikit aja. Boleh bagi-bagi aja ke teman-temannya, sobekin. Enggak, disobekin dibagi jadi berapa? Jadi saya minta kuesioner dari teman-teman, bisa jawab ini aja weh. Jangan kasih nama ataupun mau ngasih informasi apa-apa, Bapak kurang ini, Bapak kurang itu, pemahaman Bapak kurang, silahkan. Jangan sungkan. Bisa. Saya butuh karena 27-nya harus ada ya. Mohon dibantu sok, silakan sambil nunggu yang belum tolong diisi. Bapak juga menilai sekilas. Ada 3 orang yang Bapak pilih ya. Ada Fazli, ada Rafisya Faki, sama Nazwan Rizky. Ke depan. Evaluasi hari ini. Garis sumbu ada yang nggak ada diisi. Ini wajib garis sumbu itu. Paham? Kedua, konsisten tas di atas semua. Gak boleh ada di bawah kayak gini. Paham? Penempatan ukuran. Gak. Paham? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Mesin bakal bertemu lagi dengan gambar teknik. Akan pasti bertemu. Apalagi kalau teman-teman kerjanya di bidang di gambar teknik engineer. Walaupun ya mungkin teman-teman nanti jadi pebisnisnya usaha ya gak tahu. Tapi kalau pebisnisnya bidang-bidang kayak engineer, drafter, atau yang vendor-vendor perusahaan, itu pasti ketemu gambar teknik. Makanya saya bilang, pelajari lebih dalam, lebih teliti. Anak engineer itu harus benar-benar teliti. Cukup sekian, boleh dikumpulkan nasihat buat sayanya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika Bapak masih kurang dalam penjelasan. Mohon maaf jika penjelasan Bapak kurang bagus. Kedua, mohon maaf jika mungkin masih terbata-bata. Ketiga, ya mungkin dari media yang Bapak bawa masih kurang, mohon maaf. Keempat, mungkin tadi Bapak tidak mengontrol semua sepenuhnya. Tapi dari proyek yang Bapak buat, teman-teman paham di sini cara membuatnya? Sudah kalian teman kan bisa tahu apa itu ulir segala macamnya. Paham? Pak haturkan terima kasih banyak. Silakan pimpin doa KM untuk menutup doa. Sebelum kita pulang, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sikap dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan. Suksesnya. Sing marajunya sukses. Sing sukses. Sing suksesnya. Yuk.
Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Sama-sama. Suksesnya. Pak, makasih banyak, Pak. Yuk, sukses. Oh, sok. Mas, tolong matiin, Mas. Waalaikumsalam.